mulai ibadah, kita mau ngapain dulu, Bang? Kita mau lihat dulu adik-adik yang ngerjain tugas minggu lalu. Ini dia. Lekaslah bangun pagi, lihatlah sang mentari, terdengar burung bernyanyi, gembira kian hari. Suara lonceng gereja, hari Minggu telah tiba, saat berkumpul bersama memuji sukaria. Saat mereka tiba, bukalah telinga, mendengar firman aku sukacita. Memuji, tangan tepuk tangan, bernyanyi mazmur glori haleluya, beri salam sejahtera. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat siapa aja adik-adik yang sudah mengerjakan PR. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita mau bersemangat lagi. Kakak mau minta semua adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita mau nyanyiin lagu. Apa Kak? Bertambah-tambah dalamnya. Oke, ayo Bang, kita mulai. Tangan ya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya
pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan bapaklah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat jemaat-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke adik-adik masih semangat? Semangat Kak! Sebelum kita memulai lagu lagi, Kakak mau tes semangat adik-adik dan kita semua. Ayo Kak, tepuk semangat! 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 Kak, kayaknya ada yang masih belum tepuk semangat deh Kak. Siapa tuh Kak? Belum suruh tepuk semangat. Oh iya, terus adik-adik di rumah masih ada yang belum tepuk semangat. Kita ulang ya Kak, kita ulang sekali lagi ya. Ayo, kita ulang lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, semuanya udah semangat. Sekarang kita mau nyanyikan lagu Stop. Ayo. Stop apa? Stop, aku mau katakan. Oke. Yang akan dibawakan oleh Kakak Lise dan Kakak Elda. Kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik semuanya sikap berdoa, dikatakannya tutup matanya. Kita mau nyanyi Aku Anak Raja. Dahsyat ajaib
bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar dari Alkitab apa yang harus kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman kita pada hari ini tertulis dalam kitab Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kakak bacakan ya. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat dengan api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal. Katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, orang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seseorang lain berkata dengan tegas, sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ada yang tahu tema minggu ini apa? Tema minggu ini adalah Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus itu siapa sih Kak? Kok bisa menyangkal Tuhan Yesus? Sekarang Kakak jelasin ya. Petrus adalah salah satu murid Yesus. Dia adalah salah satu murid ke-12 Yesus. Dia adalah murid Yesus yang pertama, murid Yesus yang teladan, pokoknya murid Yesus yang hebat lah, yang baik. Dia adalah seorang penjala ikan atau nelayan. Nah, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bersama dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus mengajak Petrus dan murid-murid yang lain untuk berdoa. Tapi saking kelelahannya, saking capeknya, murid-murid Yesus ketiduran. Tuhan Yesus selalu membangunkan, tapi tetap saja dia tetap ketiduran. Akhirnya Tuhan Yesus berdoalah sendiri, berdoa kepada Allah. Dan akhirnya Tuhan Yesus kembali lagi menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus tahu isi hati si Petrus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu isi hatimu, engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Petrus berkata, tidak, aku akan setia mengikutimu, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu dan setia akan menjadi pengikutmu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, tidak, engkau akan menyangkalku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Tidak Tuhan, aku tahu engkau adalah Mesias. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tetap akan setia menjadi pengikut engkau, menjadi murid engkau. Saat itu akhirnya datanglah tiba-tiba prajurit dan imam-imam besar membawa obor dan membawa pedang. Akhirnya mereka menghampiri Tuhan Yesus. Dan ada salah satu murid Yesus yang jahat juga adik-adik. Dia menukarkan Yesus dengan kepingan emas. Dia memberitahu di mana Yesus itu berada, lalu dihampiri dan dibawa. Dia salah satu pengkhianat Yesus juga. Setelah itu Yudas menjual Yesus, menjual dengan kepingan emas. Akhirnya salah satu murid Yesus yang bernama Petrus mengeluarkan pedangnya dan dia bertarung dengan prajurit-prajuritnya. Nah, setelah bertarung,
ada salah satu prajurit yang dilukai oleh Petrus. Akhirnya dilukai, Tuhan Yesus menghampiri, tetapi Tuhan Yesus malah mengobati dia. Salah satu prajurit itu yang bernama Markus, dia malah membantu dia, mengobati dia. Baik sekali kan Tuhan, padahal Tuhan tahu Tuhan itu bakal dibawa sama mereka. Setelah itu akhirnya Tuhan Yesus dibawa sama mereka. Tuhan Yesus dibawa sama mereka ke mahkamah agama atau pengadilan gitu adik-adik. Nah, habis itu dibawa dia, tetapi Petrus diam-diam mengikuti dia. Mengikuti siapa? Mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Dia diam-diam mengikuti Tuhan Yesus tapi tetap menjaga jarak. Dia tidak mau sampai diketahui Tuhan Yesus. Kira dia mengikuti Tuhan Yesus, kira Yesus diadili, dia mengikuti Tuhan Yesus. Beberapa orang ada yang mengenali si Petrus ini dan berkata, engkau yang menjadi salah satu murid Yesus kan? Engkau yang tadi bersama dia kan? Tapi dia menyangkal atau berbohong. Dia berkata, tidak, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal dia. Aku bukan salah satu dari bagiannya. Dia berkata seperti itu. Jahat sekali kan adik-adik. Terus akhirnya dia menjauh nih. Dia menjauh. Ada orang juga yang mengenali dia. Engkau adalah salah satu muridnya kan, yang setia menjadi pengikutnya. Dia menyangkal lagi adik-adik. Tidak, aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal siapa dia. Aku bukan bagian dari dia. Aku tidak tahu siapa dia. Dia jawab begitu. Nah, terus yang terakhir kalinya ada lagi orang yang berkata, aku tahu engkau yang menjadi bagian dia. Engkau adalah salah satu muridnya. Iya bukan? Gitu. Aku tahu engkau, aku mengenal engkau. Engkau yang tadi bersama dengan dia kan? Dia menjawab lagi, tidak, aku bukan. Aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak mengenal dia. Aku tidak tahu dia siapa. Dia bilang gitu. Dia berkata seperti itu, jahat banget. Nah, habis itu akhirnya Yesus diadili. Setelah itu akhirnya Tuhan Yesus menghampiri Petrus. Padahal Tuhan Yesus di saat itu sedang kesakitan adik-adik, membutuhkan pertolongannya si Petrus, membutuhkan bantuannya si Petrus. Padahal Tuhan Yesus tahu Petrus itu hadir di sana, tetapi Petrus itu berusaha menjaga jarak dengan Tuhan Yesus. Dia menghindari kerumunan supaya tidak dikenali oleh orang di sana, padahal dia pengikut Tuhan Yesus. Akhirnya dia menjauh. Tuhan Yesus menghampiri dan melihat dia. Tuhan Yesus berkata, kenapa engkau berbohong tidak mengenalku? Lalu si Petrus ini berusaha kabur dan pergi. Tuhan Yesus di saat itu sedih banget adik-adik, karena Tuhan Yesus percaya salah satu muridnya yaitu Petrus, dia akan menjadi pengikutnya Yesus yang setia. Dia akan menjadi murid Yesus yang setia. Tetapi Tuhan Yesus salah. Dia malah menjadi murid Yesus yang begitu jahat. Dia berbohong, tidak mengenal Tuhan Yesus. Lalu Petrus akhirnya pergi dan dia akhirnya menangis adik-adik. Dia menyesali perbuatannya karena dia tidak mengenal Tuhan Yesus, padahal jelas-jelas dia adalah salah satu murid Yesus adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus menghampiri dia dan berkata, aku akan memaafkanmu dan aku akan tetap mengasihimu. Begitu baiknya kan Tuhan Yesus adik-adik. Padahal si Petrus ini udah jahat banget, udah berbohong kepada orang-orang di sana, tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jadi kesimpulannya, pada saat misalkan teman-teman adik-adik nih ada yang tidak membawa uang jajan nih, nah adik-adik tidak boleh malah mengejek dia atau gimana. Adik-adik harus membantu dia karena dia adalah salah satu teman adik-adik. Adik-adik tidak boleh malah pergi meninggalkan dia gitu aja. Atau contoh lainnya seperti teman adik-adik ada yang jatuh nih dari sepeda, adik-adik malah mengejeknya, malah menertawakannya. Tidak boleh, adik-adik malah harus membantunya.
adik-adik harus membantu dia, tidak boleh malah meninggalkan dia sendiri, meninggalkan dia saat dia kesusahan, saat dia kesulitan. Nah, pada saat cerita ini kita dapat mengambil kesimpulan Petrus itu adalah salah satu sahabat Yesus yang sejati. Tuhan Yesus menganggap Petrus adalah sahabat yang sejati karena awalnya Tuhan Yesus menganggap Petrus ini adalah murid-murid Yesus yang selalu setia mengikuti Yesus. Jadi kita tidak boleh pergi meninggalkan sahabat kita di saat kita dalam kesusahan, saat kita mendapatkan kebahagiaan, dan saat kita mendapatkan kesusahan. Kita tidak boleh meninggalkan teman kita, sahabat kita. Kita harus tetap setia, tidak boleh berbohong juga. Itu adik-adik. Sampai di sini adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih. Untuk menyatakan rasa sayang adik kepada Tuhan Yesus, tugasnya adik-adik buat bentuk hati dari kertas, boleh HVS, boleh kertas origami, lalu di tengahnya ditulis, saya mau setia mengikuti Tuhan Yesus. Buat sekreatif mungkin ya adik-adik. Terima kasih. Dadah. Nah, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya ya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami mau belajar ya Tuhan untuk berani menyatakan iman kami, menyatakan rasa sayang kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini yang bertema apa ya Pak? Oh ya Pak, temanya apa Pak? Petrus menyangkal Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Inti dari tema khotbah kita minggu ini apa ya Pak? Intinya kita nggak boleh bohong sama kayak Petrus yang dia berbohong, dia bilang nggak kenal Yesus padahal dia salah satu pengikut Yesus, murid Tuhan Yesus. Kita nggak boleh bohong ya adik-adik ya. Nggak boleh bohong. Kita mau nyanyi satu lagu tentang nggak boleh bohong. Apa itu Kak? Lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Oke, kita nyanyi adik-adik. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas permintaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak kurang satu apapun. Bapa kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang selalu Bapa lindungi. Dan juga Bapa berikan kami kesehatan, kepintaran, di mana saat ini kami belajar secara online. Bapak kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu yang selalu setia mengajari kami. Berikan mereka kesehatan dan melindungi mereka dalam pekerjaan mereka. Dan juga lancarkan proses belajar bagi kakak yang masih kuliah. Bapak kami juga berdoa buat semua jemaat gereja KAI Kalisari. Bapak berikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan hati yang selalu setia terhadap Tuhan Yesus. Supaya kami semua jemaat
kali-kali sehari selalu bergembira dan jadi garam terang di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk negara kami agar damai dan penuh kasih dan bersatu hati dalam menghadapi masa sulit pandemik. Tuhan pulihkan keadaan negara kami. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat. Dan terima kasih Bapa yang baik. Terimalah doa permohonan kami. Ini amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik boleh titipkan persembahan adik-adik ke mama papa adik-adik supaya nanti dikasih ke gereja. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu untuk persembahan kita. Nyanyi lagu apa Kak? Yesus sayang padamu. Mari kita berdiri dan berdoa menyampaikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dan kasih Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.